Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, em, kami akan menjelaskan tugas kelompok dari mata kuliah data mining dan kecerdasan untuk proyek UAS dengan judul metode algoritma C45 berbasis ADABOS dan ID3 untuk prediksi penyakit jantung koroner. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu 12180294 Alfie Pratama dengan saya, lalu ada 12180152 dengan Alvin Mezantara Yuda, lalu ada 12180257 dengan Faris Fakhrullah, lalu ada 12180130 Zukal Saputro, dan terakhir 12180414 Tegar Setiautomo. Kami dari program studi informatika Fakultas Teknologi dan Informasi Universitas Nusa Mandiri. Pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan metode algoritma C45 berbasis ADABOS dan ID3. Langsung masuk. Yang pertama itu kita masuk di pendahuluan. Faktor risiko penyakit kardiovaskular sekarang sudah signifikan dalam semua populasi. Di Indonesia telah terjadi pergeseran kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah dari urutan ke-10 pada tahun 1980 menjadi urutan ke-13 pada tahun 1986. Sedangkan sebagai penyebab kematian tetap menduduki peringkat ketiga. Pada penelitian ini mengambil data pasien general check up dari laboratorium Avicenna dari tahun 2010 hingga 2011. Teknik yang digunakan adalah decision tree dengan menambahkan metode boosting di dalamnya, yakni ADABOS. ADABOS digunakan dengan alasan metode ini dapat meningkatkan ketelitian dalam proses klasifikasi dan prediksi dengan cara membangkitkan kombinasi dari suatu model dengan memilih model yang memiliki nilai bobot paling besar. Lalu di sini ada landasan teori. Di sini ada secara sederhana penjelasan data mining merupakan penggalian atau tambangan pengetahuan dari jumlah besar data. Data mining merupakan bagian dari proses knowledge discovery from data atau KDD. Penemuan pengetahuan sebagai suatu proses memiliki urutan sebagai berikut. Yang pertama, data cleaning untuk menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten. Lalu yang kedua, data integration di mana beberapa sumber data dapat dikombinasikan. Lalu yang ketiga, data selection di mana data yang relevan dengan penelitian yang akan diambil. Keempat, data transformation di mana data diubah atau dikonsolidasikan ke dalam bentuk yang sesuai untuk pertambangan dengan melakukan operasi ringkasan atau agregasi. Kelima, data mining proses esensial di mana metode cerdas yang diterapkan dalam rangka untuk mengekstrak pola data. Pattern evaluation untuk mengidentifikasi pola yang benar-benar menarik yang mewakili pengetahuan. Lalu yang terakhir, ketujuh, knowledge presentation di mana visualisasi dan teknik representasi pengetahuan digunakan untuk menyajikan pengetahuan kepada pengguna. Nah, di sini algoritma yang digunakan C45. Secara umum, decision tree adalah suatu gambaran pemodelan dari suatu persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Setiap simpul dalam menyatakan keputusan dan gaun menyatakan solusi. Adapun pemodelan pohon yang biasa dipakai dalam pohon keputusan
adalah root tree atau pohon berakar. Pohon berakar adalah pohon yang satu buah sikunya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberikan arah sehingga menjadi gerak berarah. Pada metode decision tree, langkah awal ialah mencari node yang akan digunakan sebagai akar pohon. Lalu untuk memilih atribut sebagai akar, didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung gain digunakan rumus seperti pada persamaan 1. Bisa dilihat di sini rumusnya seperti ini. Nah, di sini yang dibulatkan itu bisa dijelaskan gain. SA itu S-nya itu himpunan kasus, lalu A-nya itu atribut. Berarti di dalam sini itu ada himpunan kasus dan atribut, lalu ada entropinya di sini, terus ada himpunan kasusnya di sini. Dan di sini digunakan juga sigma n dibagi i kurang 1. Di sini juga terlihat nih. Lalu dikali entropi. Nah, di sini ada jumlah kasus pada partisi ke-1 SI. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Alvin, dipersilakan. Ketiga, ada bos pada C45. Ada bos adalah algoritma untuk membangun kekuatan klasifikasi sebagai kombinasi linear. Ada bos merupakan singkatan dari adaptive boosting yang dikembangkan oleh Freud dan Shapiro. Untuk umum persamaan ada bos menggunakan rumus seperti di bawah ini. Yang keempat, CRISP DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining, dikembangkan pada tahun 1996 oleh analis yang memiliki yang mewakili Daimler, Chrysler, SPSS, dan NCR. CRISP menyediakan standar proses baku untuk data mining yang dapat diterapkan ke dalam strategi pemecahan masalah umum pada bisnis atau pada unit penelitian. Standar baku ini merupakan standar non-proprietary, bebas digunakan siapapun tanpa harus membayar lisensi. Menurut CRISP DM, sebuah proyek data mining memiliki life cycle yang terdiri dari 6 fase. Dari ke-6 fase tersebut adalah yang pertama business, research understanding, yang kedua data understanding, pemahaman terhadap data, yang ketiga data preparation, persiapan data, yang keempat modeling, pemodelan, yang kelima evaluasi, yang keenam deployment, penyebaran. Selanjutnya, yang kelima, jantung koroner dan faktor resiko. Penyakit jantung koroner mempunyai jangka kematian dan kesakitan yang tinggi. Walaupun penyebaran dasar terjadinya penyakit jantung koroner belum diketahui dengan pasti, para ahli telah mengidentifikasi sejumlah faktor yang berhubungan dengan terjadinya penyakit jantung yang disebut sebagai faktor risiko. Next.
yang termasuk resiko utama yaitu yang pertama hipertensi, yang kedua hiperkolesterolemi, yang ketiga kolesterol total, kadar kolesterol normalnya kurang dari 200 mg, agak tinggi pertengahan 200 sampai 239 mg, dan tingginya lebih dari 240 mg. Yang keempat, LDL kolesterol, lipoprotein densitas rendah. Normalnya kurang dari 130 mg, pertengahan 130 sampai 159, tingginya di atas 160. Selanjutnya, HDL kolesterol, high density lipoprotein. Normalnya di atas 45 mg, pertengahan 35 sampai 45, tingginya di atas 35. Yang selanjutnya kadar trigliserida, normalnya di atas 150 mg, di bawah 150 mg, pertengahan 150 sampai 250, tingginya di atas 500 mg. Oke, terima kasih Alvin atas penjelasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Faris Fakrullah, dipersilakan. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan data catatan rekam medis pada laboratorium Avicenna, baik yang diduga penderita penyakit jantung koroner maupun orang sehat, yang melakukan general check-up. Dalam penelitian ini menggunakan model cross standard industry for data mining (CRISP-DM). Klasifikasi Adult Treatment Panel 3 2001 mengenai kadar kolesterol total, kadar LDL, kadar trigliserida, kadar HDL dalam mg/dl adalah sebagai berikut. Di tabel 1 itu ada klasifikasi kadar kolesterol total. Nilai atribut di desirable kurang dari 200 intervalnya. Borderline 200 sampai 235, tingginya di interval ada kurang lebih 240. Di tabel 2 ada klasifikasi kadar LDL. Nilai atribut ada optimal kurang dari 100, mendekati atau di atas optimal 100 sampai 125. Borderline tinggi 130 sampai 159, tingginya 160 sampai 189, sangat tinggi, kurang lebih 190. Yang ketiga ada tabel klasifikasi kadar trigliserida. Normal di nilai atribut ada normal kurang dari 100, sedang 100 sampai 149, borderline tinggi 150 sampai 199, tingginya 200 sampai 499, sangat tinggi kurang lebih 500. Dan tabel yang keempat ada klasifikasi kadar HDL. Nilai atributnya kalau rendah itu kurang dari 40, tingginya kurang lebih 60. Selanjutnya, kemudian dilakukan tahap preparation data. Kemudian data yang dihasilkan setelah proses persiapan data adalah data training yang sudah terklasifikasi seperti pada tabel yang kelima berikut. Nah, bisa dilihat ini tabelnya yang nanti akan dijadikan data menggunakan software atau aplikasi Rapid Miner.
datanya ini kita akan masukkan ke dalam Excel, terus lalu langkah selanjutnya itu diimport ke dalam Rapid Miner. Nah, nanti di dalam Rapid Miner itu diolah datanya sesuai yang kita inginkan. Itu. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya ada tahap modeling algoritma C4.5. Tahap modeling ini merupakan langkah algoritma untuk membentuk pohon keputusan dengan data tabel 5 di atas. Yakni sebagai berikut. Langkah ke-1, menghitung jumlah kelas untuk PJK dan kelas untuk tidak menghitung nilai. Entropi dari semua kelas dan menghitung kelas yang dibagi berdasarkan atribut trigliserida, LDL, ADL, dan kolesterol. Lanjut. Hasil perhitungan yang pertama ditunjukkan oleh tabel 6, seperti di bawah ini. Kolom entropi pada baris total dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Karena untuk menghitung sebuah gain atribut membutuhkan entropi dari sebuah kasus pada atribut tersebut, maka entropi harus diketahui terlebih dahulu dengan persamaan 2. Langkah 2, kemudian nilai gain pada baris trigliserida dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Di situ ada rumus-rumusnya. Ya, bisa dilihat ini merupakan rumus dari entropinya. Oke. Lalu yang di bawahnya juga kelihatan rumus dari gain, mencari total trigliserida. Kalau yang entropi ini mencari totalnya dengan rumus ini. Bisa dilihat ya rumusnya. Oke, terima kasih Paris. Sama Rabu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu juga dipersilakan. Selanjutnya algoritma C4.5 dan ADABUS. Langkah kerja ADABUS dengan menggunakan 31 data yang terdapat dalam 4 atribut, yakni trigliserida yang tertera pada tabel di samping, yaitu HDL, LDL, dan kolesterol. Pada tabel di samping menunjukkan 9 data dengan kelas PJK dan 22 data dengan kelas tidak. Dilakukan pencarian bobot untuk masing-masing data menggunakan algoritma ADABUS sehingga didapatkan tabel bobot seperti pada tabel di samping. Next. Ya, bisa dilihat ini sampingnya ini merupakan tabel bobotnya, bobot awal dan bobot setelahnya. Terus ada iterasi 1, 2, 3, dan 4. Oke, lanjut. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pengukuran penelitian. Konfigurasi algoritma C4.5 dan ADABUS yang digunakan adalah kriteria minimal size for split, minimal leaf size, minimal gain, maximal depth, confidence number of prep running, lead iteration. Yang terdapat C4.5 itu generasinya ada 4, 2, 0.1, 20, 0,2, 3, dan 10. Sedangkan C4.5 plus ADABUS-nya gain ratio-nya ada 4, 2,
0,1, 20, 0,2, 3, dan 10. Next. Yang kedua, hasil penelitian. Hasil pengujian akan membentuk pohon keputusan sesuai dengan pengujian yang sudah dilakukan dan menunjukkan akurasi prediksi penyakit jantung koroner antara algoritma C4.5 dan ADABUS yang dimodelkan dengan pohon keputusan. Algoritma C4.5 dan ADABUS hasil dari pengujian yang menggunakan tool RapidMiner adalah seperti pada gambar berikut ini. Itu gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, bisa dilihat seperti ini gambarnya. Nanti di akhir akan kita praktikkan cara membuatnya seperti apa pada gambar ini. Nanti bisa dilihat dari performance, akurasi, lalu nanti ada validity juga bisa terlihat. Lanjut. Nah, ini gambar 2 algoritma C4.5 dan plus ADABUS yang terbentuk dari pembuatan 1910. Terdapat kolesterol yaitu terbagi jadi border, desirable, tinggi, di mana border itu tidak, desirable itu trigliserida, dan tingginya itu PJK. Di trigliserida itu dibagi lagi menjadi 2. Terdapat borderly dan normal, di mana borderly itu tidak dan normal itu PJK. Selanjutnya di gambar 3 itu terbentuk dari pembuatan 0,821, di mana kolesterol terbagi 3, borderly, desirable, tinggi, di mana 2-nya tidak dan 1-nya itu PJK, yaitu tingginya PJK. Next. Oke, terima kasih juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Tegar. Dipersilakan. Iya, di sini ada 3. Di sini ada pengujian model. Nilai akurasi yang ditunjukkan oleh C4.5 dapat dilihat di gambar 5. Nilai akurasi yang ditunjukkan oleh C4.5 adalah 66,67%. Lalu perubahan akurasinya dapat dilihat setelah ditambahkan metode ADABUS. Nah, di gambar 6 ini nilai akurasi yang ditunjukkan setelah menggunakan metode boosting adalah 66,67%, dan terlihat jelas di dalamnya bertambah kelas recall sebesar 100% pada true PJK dan berkurangnya true tidak sebesar 50%, dan kelas precision pada pred PJK sebesar 50%, dan pada kelas precision pred tidak bertambah 100%. Oke, lanjut. Oke, yang keempat ada kurva erosi, bisa disebut juga receiver operating karakteristik, yaitu gambar kurva di bawah menunjukkan grafik erosi di mana nilai AUC yang ditunjukkan dari keduanya memiliki nilai akurasi yang cukup baik, yakni di atas 0,500 atau 500. Tabel 9 di bawah menunjukkan status data yang dibaca oleh grafik erosi. Nah, di sini ada gambar status data yang dibaca oleh erosi. Dapat dilihat yang C4.5 dan C4.5 lalu ditambah ADABUS.
bisa dilihat seperti itu tabelnya. Lanjut juga. Nah, lalu ada juga di sini grafik dari kurva akurasi C4.5 dan ada bus. Nah, dari pengujian yang dilakukan didapatkan hasil seperti pada tabel di bawah ini. Nah, dapat dilihat di sini akurasi, presisi, terus recall, AUSI, C4.5-nya dapat dilihat, lalu ada perbedaan dengan ada busnya. Itu tadi hasil uji dari C4.5 dengan metode boosting. Lanjut kita. Nah, kita tiba di penutup. Yang pertama itu ada kesimpulan ya. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pengembangan model dalam memprediksi penyakit jantung koroner berdasarkan klasifikasi faktor resiko menggunakan algoritma C4.5 menunjukkan nilai 66,67%. Kemudian ditambahkan metode boosting, yakni ada boost, sehingga nilai akurasi menunjukkan kesamaan sebesar 66,67% dan menaikkan di dalam precision-nya sebesar 71,43% dan 100%. Nah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penambahan metode ADABUS dalam memprediksi penyakit jantung koroner terbukti memiliki nilai akurasi kesamaan yang cukup tinggi, yakni 66,67%. Dan di dalamnya terdapat peningkatan precision-nya sebesar 71,43% dan 100%. Jadi, nyata bahwa penerapan ADABUS pada algoritma C4.5 dapat meningkatkan kesamaan dan meningkatkan precision di dalamnya pada akurasi prediksi penyakit jantung koroner. Yang kedua, ada saran. Dari hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama ada implementasi algoritma C4.5 berbasis ADABUS pada data yang memiliki atribut sama dan memprediksi data di dalamnya yang lebih banyak dan paling berpengaruh di atribut. Lalu yang kedua, melakukan uji komparasi baik pada algoritmanya maupun metode representasinya yang mungkin dapat diterapkan dalam sistem, sehingga dapat meningkatkan nilai akurasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Oke, terima kasih juga atas penjelasannya dan kesimpulan dan sarannya. Sebelum mengakhiri presentasi ini, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana membuatnya klasifikasi di RapidMiner. Oke, terima kasih. Ya baik, kali ini kami akan mempraktikkan bagaimana membuat pohon pengujian di aplikasi RapidMiner. Yang pertama-tama kita import data Excel-nya, dan kebetulan kita menggunakan Excel, jadi kita import data Excel-nya. Lalu di sini kita menggunakan metode ID tree, lalu decision tree, dan berbasis ADABUS penambahannya. Tuh, yang pertama kita cari ID tree-nya dulu. Oke. Lalu yang kedua kita import. Kita cari sesuai di mana direktori penyimpanan filenya tersebut disimpan.
Oke, di sini terlihat ada integer, polinom, ada binomi, dan lain-lain banyak ya. Terus di sini ada atribut, label, ID, wedge, batch, cluster prediction. Oh iya. Di kolom class kita menggunakan label karena yang di kolom class inilah yang nanti bakal diklasifikasi, dan di kolom no kita sudah, karena ini angka, kita pakai integer dan atributnya ganti menjadi ID. Oke. Sebelum di running, saya akan mau kasih tahu dulu datanya seperti apa. Nah, datanya itu pengujiannya, pohon keputusannya itu yang akan kita cari seperti ini. Tuh, seperti ini. Kolesterol dibagi borderline, desirable, terus ada desirable, triglycerida, borderline, high, normal, itu dibagi lagi 2, terus tinggi, triglycerida, terus dibagi lagi, ada PJK, 2 PJK, dan di tengahnya LDL. Oke, lanjut. Oke, jalan. Nah, maka hasilnya sama yang seperti di PowerPoint, hasilnya sama ya, kita bisa lihat ya. Kenapa borderline tidak, itu ada penjelasannya di sini, bakal saya jelaskan. Ada di tabelnya. Kenapa borderline tadi tidak? Karena di sininya 0, atau nggak ada di borderline, makanya dia tidak. Tuh, 0. Entropinya juga 0, makanya dia tidak. Tuh. Dan kenapa kolesterol tuh paling tinggi? Karena di sini tuh paling bisa dilihat gayanya tuh paling tertinggi itu kolesterol. Dan ini paling tinggi kolesterol dan paling besar entropinya kolesterol, makanya dia nggak salah terlihat di rapid family di paling atas urutannya. Itu lanjut kita ke PBT PowerPoint. Kita lanjut ke rapid family. Nah, ini menggunakan edit. Pada selanjutnya yang akan kita cari itu seperti ini. Ini menggunakan decision tree. Pada metode ada BOS. Tuh, kita akan langsung praktikkan. Di sini menggunakan split validation untuk training dan testing. Kita koneksikan, kita hubungkan.
Ini ada mode, terus ada training. Ini harus dihubungkan juga. Cara mengecek apakah sudah terhubung itu bisa digoyang-goyangin gini. Kalau dia ngikut berarti itu udah terhubung. Oke. Dan kenapa masih merah? Karena kita belum setting di training dan testing. Di sini kita menggunakan decision tree. Lalu di testingnya gunakan apply model. Lalu setelah apply model, di sampingnya kita menggunakan performance untuk mencari akurasi. Kita di sini menggunakan performance classification. Bisa lihat setelah semuanya kuning itu artinya sedang diproses atau berjalan. Kita bisa running. Nah, seperti ini. Nah, karena ini gambarnya sudah sama yang tadi kita cari, karena di sini kita carinya ada pembobotan, maka itu digunakan yang namanya metode ADABOS menggunakan decision tree. Kalau ini kita belum pakai ADABOS, dia pembobotan dari sananya belum ada, kita harus manual lagi. Untuk mencarinya itu kita menggunakan ADABOS namanya. Hapus lagi, kita tambahkan lagi. Kita koneksikan. Ini kenapa merah? Karena di dalamnya kita belum tambahkan. Kalau kita cari lagi di sini. Oke, balik lagi. Ini sedang diproses. Kita coba run. Nah, di sini sudah sama terlihat. Ya, sudah terlihat sama. Di sini ada model 1 dengan pembobotan weight 1910. Selalu yang kedua model 2 weight-nya itu 0821. Kita samakan apakah sama. Oke, sama data yang ada di PowerPoint ya. Lalu selanjutnya pengujian model. Di sini tuh pengujian model akurasi. Nah, ini menggunakan decision tree dan IG tree. Nah, terus pada metode decision tree-nya itu ditambahkan juga metode ADABOS untuk penambahan akurasi. Gitu. Kita bisa lihat. Nah, gambar ini, tampilan ini. Nah, itu yang sesudah menggunakan ADABOS. Akurasinya, class recall-nya bertambah sebesar 100% pada true PJK, lalu 50% pada true tidak, dan class precision-nya 50% pada prediksi PJK, lalu 100% pada prediksi tidak. Bisa kita lihat pada gambar yang kedua. Ini yang udah melakukan perubahan.
Yuk kita lanjut, kita mencari yang belumnya, cari ID tree-nya. Lanjut. Kita coba di sini. Nah, kalau kita pakai ID tree, di sini otomatis akurasinya pada class recall itu di kelas RPJK-nya itu sebesar 33,33%. Pada true tidak di kelas recall sebesar 83,33%. Dan kelas precisionnya itu 50%, 50,00% pada prediksi PJK. Lalu pada prediksi tidak itu sebesar 71,43. Kita cek di PPT apakah sudah akurat. Nah, kita zoom, kita ini aja, 50%, 50,00% pada prediksi PJK, lalu 71,43% pada prediksi tidak. Artinya data yang sudah kita buat di Rapid Miner ini sudah sesuai sama tampilan yang di sini. Oke, kita bisa cek lagi. Nah, sama. Kita cek close recall-nya juga. Close recall-nya juga tadi 33,33% pada true PJK, dan pada true tidak itu sebesar 83,33%. Nah, di sini juga sudah sesuai, ya. Sudah sesuai. Oke, bisa lihat sudah sesuai. Lalu selanjutnya, nah, PJK dan PJK, status data yang dibaca oleh ROC Force. Seperti ini grafiknya. Lanjut. Nah, di sini kurva akurasi C45 dan ada bos. Lalu dari pengujian yang dilakukan didapatkan hasil seperti tabel di bawah ini. Nah, ini kalau yang IG3 ini modelnya banyak nih. Kita kembali di sini, kita ganti efficiency. Nah, bisa hebat, akurasinya sudah sesuai. Coba kita cek lagi, kita sudah benar. Oh, ini ada jalan. Nggak bisa. Sudah benar. Coba di sini kita ganti decision tree. Sini juga sama. Cuma yang membedakan tuh modelnya atau wedge pembuatan.
Oke, lalu kita cari di sini energi. Nah, terus lihatnya kayak gini sama sama. Gitu ya. Ini seharusnya di samping kirinya ini, entah ya, rapid miner kadang suka seperti itu. Ini kadang seharusnya itu sebelah kiri ini itu muncul ROC, terus akurasi yang muncul, terus ada precision juga ada. Harusnya di sini ada banyak, tapi ini nggak muncul. Kadang suka error rapid menu. Oke. Di sini data sudah sesuai. Seharusnya muncul. Oke. Seperti ini rancangannya atau pengujian pohon keputusannya seperti ini. Dan oke, saya rasa itulah penjelasan atau praktik dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 menggunakan rapid miner, aplikasi rapid miner ini. Dan pada aplikasi miner ini sebenarnya banyak kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya itu ketika kita run, nanti dia proses before, kalau kita no itu dia nggak bakal muncul. Nah, kekurangan itu seperti ini, masih muncul yang sisa sebelumnya. Kadang datanya bentuk. Oke, itulah penjelasan dari kami dan saya mewakili kelompok. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Nah, kemungkinan munculnya nanti itu seperti ini ya, nanti yang di pojok kiri yang tadi kurvanya itu dari pengujian tersebut. Karena mungkin rapid miner kadang ngebaca, kadang tidak, kadang suka error, makanya seperti itu. Nggak ada salahnya kita udah coba tadi, ternyata nggak ada perubahan, mungkin coba kita ulang, makanya pasti bakal muncul gitu. Kekurangan seperti itu di rapid miner. Kalau udah muncul itu kurang lebih seperti ini datanya, kurva akurasinya. Terus lalu di bawahnya itu ada tabel perbandingan dari pengujian yang didapatkan. Apabila tadi muncul, itu bakal muncul precision, recall, dan outs.
yang di sampingnya itu bakal muncul seperti ini. Nah, nanti terlihat jelas perbandingannya dari di dalam ini, di dalam akurasi, precision, recall, ouch. Itu bakal terlihat nanti perbedaannya dan perbandingannya pada metode C45 dan menggunakan Ayabos. Nah, gitu. Dan kebetulan ini tiba-tiba rapid laddernya error karena seringkali seperti ini. Kurang seperti itu, maklum ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, yang sudah teman kami jelaskan, jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami yaitu Togar di sebelumnya. Jadi itulah penjelasan dari teman kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.